Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz, ana mau tanya bagaimana menyikapi suami dalam keluarga jika seorang suami belum benar berhijrah, malahan sering melakukan kemaksiatan dengan HP. Ya, masing-masing manusia itu punya cobaan yang berbeda. Ya, masing-masing orang mempunyai cobaan yang berbeda. Ada orang diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan istrinya, ada orang diuji dengan anak-anaknya, ada orang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan tetangganya. Ini sebenarnya pertanyaan pernah berlalu bersama kita dan pernah saya tulis dan pernah juga saya berikan jawaban dalam hal ini. Maka seorang istri yang salehah harus mendoakan suaminya di atas kebaikan. Ya, selalu mendoakannya supaya menjadi suami yang lebih baik. Kalau suaminya fasik, maka hal itu tidak membahayakan istri insyaallah. Kalaupun mesti suaminya adalah suami yang tidak baik akhlaknya, buruk perlakuannya, maka kita kasih contoh ya, seperti istri Fir'aun, Asia bintu Mazahim, imra'atu Fir'aun. Asia bintu Mazahim, ini istrinya Fir'aun, termasuk wanita terbaik di alam semesta ini. Yang kata Nabi SAW, tidak ada wanita yang sempurna kecuali 4 orang. Salah satunya adalah Asia bintu Mazahim, istri Fir'aun. Meskipun suaminya adalah orang yang paling kafir, orang yang paling fasik, orang yang paling zalim, bersamaan dengan itu dia tetap menjadi istri yang menjadi istri penduduk surga. Ya, menjadi istri penduduk surga. Nah, maka hal ini sama ya, ujian bagi seorang istri, walaupun sampai suaminya itu fasik, ya, buruk perlakuannya, zalim, maka istri yang salihah tidak akan diberikan mudarat oleh suami yang buruk. Karena masing-masing manusia kelak pada hari kiamat terikat dengan amalan masing-masing. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia akan terikat dengan amalannya masing-masing. Nah, maka sebagaimana sebaliknya, suami yang salih, ya, suami yang salih itu tidak bisa memberikan manfaat kepada istri yang zalim. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada istri yang durhaka. Apalagi kalau istrinya itu kufur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya kafir. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Tahrim, Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Fir'aun wa imra'ata Lut. Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina, di mana kedua istrinya itu, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, keduanya berada di bawah kekuasaan hamba kami. Dan ini dalil yang dijadikan nas oleh para ulama bahwa para wanita itu asalnya berada di bawah pengaturan laki-laki. Berdasarkan ayat ini, tahta, keduanya berada di bawah kekuasaan dan pengaturan dua hamba kami, Lut dan Nabi Nuh. Iya, fakhanatahuma, akan tetapi kedua istrinya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini, keduanya berkhianat dalam makna dia tidak mau beriman, tidak mengikuti agama yang dibawa oleh suaminya, tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia membangkang, dia tidak mau beriman. Dan ini dalil menunjukkan bahwa hidayah bukan di tangan manusia, hidayah ada di tangan Allah Ta'ala. Maka fakhanatahuma, keduanya berkhianat, keduanya tidak beriman, keduanya fasik, bahkan keduanya kufur pada agama Allah. Falam yugniya anhuma minallahi syai'an, maka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada istrinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wakila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'an. Ya. Maka mereka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa memberikan manfaat pertolongan untuk kedua istrinya pada hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakanlah kepada mereka berdua istrinya ini, ya, masuklah kalian ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang memasukinya. Maka ya, istri yang fasik, istri yang zalim, istri yang durhaka tidak bisa mengambil manfaat dari suami yang salih. Ya, tidak bisa mendatangkan keberuntungan bagi mereka berdua jika keduanya ini durhaka kepada Allah. Ya, sebagaimana seorang istri yang salihah, istri yang baik, istri yang taat tidak dibahayakan oleh suami yang fasik, tidak dibahayakan oleh suami yang zalim, bahkan kafir sekalipun, sebagaimana
Asiyah bintu Mazahim tidak diberikan mudarat sedikit pun oleh suaminya yang kafir. Bahkan dia tetap menjadi wanita yang salihah. Naam, menjadi wanita yang salihah. Baik, saya kira ini cukup. Wallahu taala a'lam bissawab.